Ya, teman-teman, kita akan jawab komentar lagi dan terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini juga membantu kepada teman-teman semuanya ya yang punya emitennya. Baik, terima kasih sebelumnya bagi teman-teman yang selalu memberikan saran, kritik ya. Terima kasih teman-teman ya. Selagi tidak menyinggung sara ya, tentu saya akan tampilkan terus teman-teman ya. Tapi kalau sudah mulai menyinggung sara, terus ajakan-ajakan ke arah link tertentu, mungkin akan saya sedikit disortir teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih yang selama ini setia dengan channel ini ya. Baik yang telah nge-like, nge-share, men-subscribe juga terima kasih, yang telah mendoakan juga terima kasih. Dan kepada yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih ya. Apalagi yang super thanks yang tersembunyi ya, luar biasa teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat. Baik, ada komentarnya seperti ini. HGII katanya mau dibeli oleh perusahaan energi asal Jepang 25%, tapi belum naik-naik juga ya. Mohon katanya dianalisa. Baik teman-teman, kita langsung aja ke beritanya. Nah, apapun karena keterbukaan informasi maka akan terbitlah berita. Beritanya dari investasi kontan, dari kontan ya. Resmi itu Yonden, perusahaan listrik Jepang kuasai 25% saham Hero Global. HGII ini kan baru kemarin listing ya. Tanggal berapa listingnya nih? Tanggal 9 Januari ya. Baik, kita baca sebentar. HGII merealisasikan kemitraan strategis dengan Shikoku Electric Power Company Incorporated ya, Yonden. Kemitraan itu diwujudkan melalui jual beli saham di mana Yonden mengakuisisi 25% saham HGI. Nah, saham siapa yang diakuisisi? Nah, kita cek ke sini teman-teman ya. Dengan begitu komposisi pemegang sini nih. Mana tempat tadi saya baca ya. Nah ini. Dengan transaksi ini Yonden melalui anak perusahaannya SEP International Netherlands BV Sepi ya mengambil alih sebanyak 1,62 miliar saham milik para pendiri HGII ya. Jadi milik para pendiri HGII. Nah, teman-teman, jadi ini yang dieksekusinya itu para pendirinya ya, saham-saham milik para pendiri. Nanti kita lihat di jumlahnya deh. Jumlah tersebut mewakili 25% keseluruhan saham HGII ya. Dengan begitu, komposisi pemegang saham HGII saat ini adalah Yonden 25%, kepemilikan publik 25%, serta dikuasai oleh para pendiri HGI yang tetap menjadi pemegang saham pengendali. Para pendiri HGI adalah Rudi Chandra, Robert Nyo, dan Hendrianto Tamrin. Ya, jadi merujuk prospektus inisial public officer IPO HGI setelah transaksi ini, porsi kepemilikan Rudi Chandra menjadi 18,70, sedangkan Robert Nyo dan Hendrianto Tamrin masing-masing menguasai 18,15%. Jadi ada yang 8% sendirian Mr. Rudi ya, dan yang 8% dibagi dua yaitu Robert Nyo sama Hendrianto. Jadi si HGI ini diakuisisi sama Jepang, perusahaan Jepang ya. Jopen. Nah, 25% itu ngambil dari Robert Nyo. Jadi tiga pendiri ini diambil sahamnya ya. Nah, kalau kita merilik dari Bursa Efek ini belum dirubah teman-teman ya. Harusnya Robert Nyo itu 18%, terus Hendrianto Tamrin tinggal 18% bagi dua, sisanya 25% itu dimiliki oleh Jopen ya, melalui anak perusahaannya CEP ya, CEP International Netherlands BV atau SEPI ya. Oke, kita beralih ke sini. Jadi nanti di sini teman-teman nanti kepemilikannya berubah. Kalau sekarang belum berubah ya. Jadi di IHSG sendiri, di IDX sendiri belum berubah, mungkin bulan besok ya, karena biasanya per bulan teman-teman untuk update-annya. Nah, tapi masyarakat tetap 20% jadi teman-teman. Jadi ini kalau menurut saya sih ini sebagai jaminan aja. Wah, ada perusahaan Jepang masuk nih gitu kan. Ya dia tidak akan menjual sahamnya karena dia sudah masuk ke manajemen ke sini teman-teman ya, sebagai investor ya. Masuk ke 5% lebih kan, intinya harus ditulis di sini teman-teman ya. Nanti mungkin ada perubahan di area sini teman-teman. Dan di mana? Nah, di sini juga belum terlihat jelas teman-teman untuk broker saya. Terus di sini juga belum di insider. Nah, insider biasanya suka cepat teman-teman. Sekarang enggak cepat ya, tumben saya bilang ini. Nanti kepemilikannya berubah di sini teman-teman ya.
Nah, kita lihat langsung ke mana? Ke lukisan market maker. Nah, teman-teman kalau sudah ada beritanya jelas dituangkanlah dalam lukisan market maker. Ini adalah perusahaan pengembangan listing tanggal 9 Januari 20% masyarakat 13 juta lot ya. Ini tetap yang beredar di masyarakat adalah 13 juta lot ya. Nah, berdasarkan data yang saya peroleh bahwa HGI ini yang saya kemarin tunjukkan itu bahwa dari keseluruhan yang 13 juta lot itu baru dikeluarkan 1,6 juta lot. Jadi masih ada sekitar 9, sekian juta lot lagi ya, masih ada 9 juta lot lebih lah. Ini belum disebarkan ke masyarakat. Sedangkan sekarang aja sahamnya baru naik, baru up ya. Baru up di sini langsung turunin langsung diturunin. Ini si Y-nya si TP sama si AI ya. Nah, baik turunin langsung dari harga 200 ya. Dari 200 ke 200 berapa ya? 250 ya. Jadi cuma 50 poin aja. Baru di up 50 poin aja teman-teman ya. Kemarin itu ya, langsung buka open atas. Kurang lebih di sinilah baru 24%. Dan kalau lagi ngambil dari sini juga setelah jatuhkannya baru naik berapa persen nih? Nah, di sini aja. Nah, baru naik 16%. Terus kemarin pas ada beritanya tanggal berapa sih beritanya nih? Tanggal mana? Tanggal kalau nggak ada tanggalnya nih. 8 November 2024. Mana tanggalnya beritanya ya? Tunggu sebentar teman-teman ya. 12 menit yang lalu. 12 menit yang lalu. Tunggu sebentar saya nyari tanggalnya. Itu penting teman, penting. Nah, lupa teman-teman sini di atas nih. Jumat 24 Januari ya, jam 14.43 keluar berita. Itu penting teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa harus tahu ini perjanjiannya dan beritanya dibuat tanggal berapa, itu kan menjadi nanti dokumen teman-teman buat teman-teman sendiri ya. Oh, tanggal 24 ada kejadian si HG ini diambil kepemilikan sahamnya 25% oleh perusahaan Jepang. Nah, itu kapan? Tanggal 25 Januari. Nanti biasanya ketika teman-teman nyari beritanya pasti keluar lah teman-teman ya. Oke, kita berlanjut ke sini kembali. Nah, responnya apa tanggal 24-nya? Ternyata kemarin waktu tanggal 22 itu si Poren itu ngambil lagi sekitar 600-an ya. Nah, 566 net by 566 juta, dan disusul tanggal 24-nya dia ngambil lagi. Sempat ngejual tanggal 23 dan sempat ngambil lagi 151. Nah, pertanyaannya, kenapa belum di-up? Ya, kenapa belum di-up? Ini lagi nyari pembelinya teman, siapa yang mau ngebeli ini gitu kan. Ini baru keserap sama teman kita aja baru 371 ribu lot gitu kan. Nah, ini udah terserap sama retail sebenarnya teman-teman ya, sudah terserap sama retail nih, sudah hampir berhasil sekitar 1,6 juta sudah mulai disebarkan. Nah, tapi sekarang malahan Poren akumulasi. Sejak ada berita itu bandar lokal cenderung dimanfaatkan sama bandar lokal untuk jualan, maka ini termakanlah beritanya. Tanggal 24 itu sudah mulai pada masuk, bukan broker-broker biasa gitu kan, malahan broker-broker teman kita sudah mulai ada beberapa yang keluar, ada beberapa juga yang masuk. Tapi kalau dilihat dari datanya bahwa walaupun dibuang sama bandar lokalnya ya, ada si TP yang ngebuang nih teman-teman, sebagai UW juga ngebuang ya. Nah, ini CP, HD sama CYP sudah mulai ngambil, sama MG juga sudah ngambil, SQ juga semua ngambil ya. Nah, BQ juga sudah masuk nih. Jadi ini si CP sama si HD lah yang ngambil teman-teman ya. Yang istilahnya di luar daripada bandarnya, ternyata si CP ngambil sama si HD. Nah, salah satu CP sama HD kan adalah salah satu emiten yang sering nge-kan juga gitu. Artinya di mereka banyak duit gitu kan. Jadi ini nanti teman-teman di luar bandar si HGII, ternyata ada bandar ya si CP sama si HD yang siap untuk mentransaksikan. Kemarin sih ada tekanan gitu ya, tekanan jual, mereka ternyata berhasil tanggal 24 itu si TP sebagai UW berhasil ngejual 1,6 miliar ya, atau 71 ribu lot. Tapi teman-teman sudah mulai pada untung ya. Tetapi ketika istilahnya dibuang sama teman-teman kita,
dan diambil sama bandar lokal dan dibuang sama si Uwe-nya, Poren memanfaatkan untuk mengambil. Siapa yang ngambil? Ada si Aka. Sayang banget si Aka, kalau si Cece aja yang ngambil. Saya mungkin luar biasa untuk kemarinnya ya. Bisa dimaaf harganya gitu kan. Nah, kita lihat dari tanggal 22 Januari ya. Si Aka yang memimpin tapi tidak terlalu besar, teman-teman. Di sini terlihat jelas tidak terlalu besar ya si si Aka ini untuk istilahnya untuk pengambilannya ya. Saya pikir sih kalau si CC aja yang ngambil mungkin akan lebih baik. Kita cek lagi dari awal tanggal 9 Januari. Ini si Poren siapa yang menguasain di sini ya? Masih si kakak teman-teman ya, masih si kakak yang menguasain. Nah, kita akan lihat nih performansi AK ini bagaimana gitu ya. Karena di sini sinyalir si AK juga kalau di broker besar yang model kayak di atas 1000 2000 gitu ya. Terutama broker-broker BBRI, BBC itu sangat luar biasa membantu untuk kenaikannya biasanya si AK itu teman-teman ya. Nah, kita pengen tahu nih si AK ini di broker seperti ini apakah ada performanya atau tidak gitu kan. Jadi untuk HGI ini jadi tidak melibatkan saham yang beredar di masyarakat ya. Jadi hanya melibatkan kepemilikan dari seorang pemilik atau pendiri dari sebuah perusahaan HGI ini aja yang dilibatkan untuk pembuangan sahamnya ya. Jadi mereka menjual, para pendiri menjual gitu saham-sahamnya ke pemilik Japan gitu ya, sebesar 25%. Nah, diresponnya seperti ini juga ada kemampuan untuk naik. Kenapa? Karena dari perhatikan teman-teman ya. Kalau di all kan baru kali 1,6 artinya ini masih banyak jumlah lot yang belum disebarkan ya. Saya pikir sih kalau naik ke angka 249 mudah lah kalau sudah masuk, bandar luar juga sudah masuk itu mungkin bisa lah. Nanti teman-teman kita mungkin yang nyangkut-nyangkut bisa kejemput lah teman-teman ya. Teman kita juga ada yang nyangkut di 216 yang mungkin kemarin sudah kejemput. Tapi kalau mau lanjutkan kenaikan ya ada si MA10-nya lagi menuju ke atas, teman-teman itu manfaatin aja. Bandar Poren juga sudah mulai masuk kecuali bandar lokalnya yang keluar ya. Mudah-mudahan sih ini bandar lokal keluarnya tapi sembari dia juga membantu untuk menaikkan harganya. Bisa jadi ke arah gapnya ke angka 226 dulu lewat 226 bisa ke 249 bahan lebih karena yang suka saya bilang itu ini penjualannya masih sedikit, minimal kalau sudah 70% udah hati-hati tuh. Udah 70% udah teman-teman kalau udah mau take profit ya take profit aja sekitar 70% udah keluar. Biasa suka ada pelemparan dari bandarnya ya ke nanti yang nguasin siapa teman-teman kita bagaimana pada nyangkut dia harus cut loss harus keluar nanti diambil lagi sama bandarnya. Itulah kecenderungan seorang bandar untuk melakukan markup harga dan penjualan harga. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk HGII ya. Kalau ada silahkan, kalau ada yang bisa ditambahkan aja. Karena saya melihat teman-teman setiap apapun beritanya ya tercantum di dalam lukisan market maker ini ya, dari mulai pungutan secara candle, terus dari isian-isiannya mungkin ada di sini sudah dijelaskan sama lukisannya karena yang melukiskan adalah market maker sendiri ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk penjelasan hari ini. Kalau ada saran, kritik silahkan dimasukkan di kolom komentar. Kalau ada tambahan juga silahkan dimasukkan dalam komentar. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman. Dari teman-teman untuk teman-teman juga silahkan teman-teman kalau ada yang lain untuk beranalisa, menganalisa sendiri untuk dicantumkan di komentar silahkan aja teman-teman biar membantu teman-teman yang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.